Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jumaria, NPM 1940101001, jurusan Aquaculture, lokal A1, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Baiklah teman-teman, di video saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Avertebrata Air pertemuan 6 dan 7. Berikut adalah penjelasan saya. Baiklah, pada mata kuliah Avertebrata Air pertemuan ke-6 kita membahas tentang Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah kelompok hewan yang pertama memperlihatkan pembentukan lapisan dasar ketiga triploblastik, yaitu mesodermis, endodermis, dan ektodermis. Selain itu, kelompok hewan filum ini struktur tubuhnya lebih maju dibandingkan Coelenterata dan Porifera. Habitat Platyhelminthes yang hidup bebas adalah di air tawar, laut, dan tempat-tempat yang lembab. Ciri, struktur, dan fungsi. Platyhelminthes tidak memiliki rongga tubuh atau selom, sehingga disebut hewan aselomata. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, faring, dan usus atau tanpa anus. Usus bercabang-cabang ke seluruh tubuhnya. Platyhelminthes tidak memiliki sistem peredaran darah atau sirkulasi. Platyhelminthes juga tidak memiliki sistem respirasi dan ekskresi. Pernapasan dilakukan secara difusi oleh seluruh sel tubuhnya. Proses ini terjadi karena tubuhnya yang pipih. Jenis Platyhelminthes dikelompokkan menjadi 4 kelas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kelas Turbellaria atau cacing rambut getar. Umumnya hidupnya bebas, namun ada beberapa hidupnya parasit. Salah satu bentuk anatominya yaitu tubuh tertutup epidermis dan di bagian ventral mengandung silia yang berfungsi untuk merayap. Habitatnya yaitu hidup di pasir, dasar laut, lumpur, di bawah batu karang, dan ganggang. Salah satu sistem saraf dan alat inderanya yaitu Turbellaria umumnya memiliki sepasang bintik mata, tetapi ada kalanya 2 pasang atau lebih. Kemudian ekskresi dan osmoregulasi. Rongga yang berisi cairan tubuh tersebut berfungsi sebagai sistem organ yang sederhana untuk peredaran makanan, pertukaran gas, dan ekskresi. Protonephridia berfungsi sebagai alat osmoregulasi daripada sebagai alat ekskresi. Yang kelima, ada sistem pencernaan. Ini adalah gambar sistem pencernaan dari kelas Turbellaria. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, faring, dan rongga gastrovaskular disebut usus. Kemudian yang keenam ada reproduksinya. Beberapa Turbellaria berkembang biak secara aseksual dengan pertunasan atau fusion. Kemudian yang kedua ada kelas Monogenea. Kebanyakan kelas Monogenea memakan lendir dan sel-sel pada permukaan tubuh inang. Habitatnya ikan air laut, air tawar, beberapa pada amfibi, beberapa pada reptil, Avertebrata lain. Ini adalah gambar reproduksi. Reproduksi umumnya secara hermaprodit dan terjadi pertukaran sperma atau pembuahan sendiri. Yang ketiga ada kelas Trematoda atau cacing isap. Kelas Trematoda dibagi menjadi 2 berdasarkan alat penghisap yang menutupi seluruh bagian ventral tubuh, yaitu Digenea atau cacing hati dan Aspidogastrea. Ini adalah reproduksi dan daur hidupnya. Reproduksi dan daur hidup Digenea sangat kompleks karena adanya 2 macam inang atau lebih. Satu sebagai inang utama tempat hidup parasit dewasa dan yang lain sebagai inang perantara tempat hidup Digenea pada stadium larva. Inangnya biasa adalah siput air. Yang terakhir adalah kelas Cestoda atau cacing pita.
Cestoda juga disebut sebagai cacing pita karena bentuknya pipih panjang seperti pita. Ciri-ciri atau karakteristiknya dapat kalian lihat pada gambar yang tertera. Di belakang skoleks pada bagian leher terbentuk proglotid. Setiap proglotid mengandung organ kelamin jantan atau testis dan organ kelamin betina atau ovarium, dan setiap proglotid dapat terjadi fertilisasi sendiri. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan ketujuh. Pertemuan ketujuh membahas tentang filum Annelida. Annelida berasal dari dua kata, yaitu annelus yang artinya cincin kecil dan oidos yang artinya bentuk. Jadi Annelida adalah hewan yang tidak bertulang belakang yang membahas tentang bentuk cincin kecil beruas yang beruntai seperti cacing. Ciri filum Annelida, tubuhnya terbagi menjadi ruas-ruas yang sama sepanjang sumbu anterior posterior. Ruas tubuh yang sama disebut metamere, somite, atau segmen. Bagian ujung posterior disebut pygidium dan bagian anterior disebut prostomium. Segmentasi pada Annelida membagi otot tubuh dan menyekat rongga tubuh yang disebut septum. Annelida terdiri dari 75.000 spesies dengan 3 kelompok besar, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, Hirudinea. Yang akan kita bahas pertama adalah Polychaeta, makanan dan pencernaannya. Sistem pencernaan lengkap. Cara makan Polychaeta bermacam-macam, seperti filter feeder, deposit feeder, atau endapan. Polychaeta termasuk karnivora, omnivora, herbivora, ada juga pemakan detritus. Untuk pernapasan, umumnya bernapas dengan insang, tetapi bentuk dan letaknya berbeda-beda tergantung jenisnya. Peredaran darahnya tertutup, memiliki 2 pembuluh darah, yaitu dorsal dan ventral. Alat indera pada Polychaeta adalah mata, nurkal, organ, dan statosik. Kemudian sistem saraf terdiri atas sepasang ganglion atau otak pada prostomium, saraf penghubung melingkar paring, sebuah atau sepasang benang saraf ventral sepanjang tubuh yang dilengkapi sebuah ganglion, dan sepasang saraf lateral pada tiap ruas. Kemudian ekskresi, organ ekskresi, nefridia, nefrostom, dan nefrotor. Kemudian reproduksinya secara seksual dengan pembentukan gamet. Kemudian nilai ekonomis. Cacing Polychaeta merupakan makanan alami pada krustasean, terutama udang, menjadikan warna udang lebih cemerlang. Ini adalah gambar sistem saraf Polychaeta dan gambar reproduksi Polychaeta. Contoh Polychaeta yang sesil, cacing kipas atau Sabella starte indica yang berwarna cerah. Kemudian ada Oligochaeta, merupakan cacing tanah. Bahasa Yunani oligo yang artinya sedikit, chaetae yang merupakan rambut kaku, atau Annelida berambut sedikit, tidak memiliki parapodia namun memiliki seta pada tubuhnya yang bersegmen. Contohnya yaitu Lubricus terrestris atau cacing tanah. Kemudian cara makan pada cacing tanah. Tanah dimakan saat menggali. Selanjutnya manfaat dari cacing tanah: menggemburkan tanah, menjadi bahan kosmetik, obat, dan campuran makan berprotein tinggi bagi hewan ternak. Kemudian yang terakhir ada Hirudinea. Hirudinea adalah hewan ektoparasit pada permukaan tubuh inangnya. Inangnya adalah vertebrata dan termasuk manusia. Hirudinea juga merupakan parasit hidup dengan mengisap darah inangnya. Salah satu contoh Hirudinea adalah golongan lintah, Hirudo medicinalis, lintah yang merupakan penghasil
anti pembekuan darah atau zat hirudin. Peranan dari hirudinea dalam kehidupan ialah menyuburkan tanah karena membantu menghancurkan tanah dan membantu aerasi tanah, misal cacing palolo. Sebagai makanan, misal cacing palolo dan cacing wawo, menghasilkan zat hirudin atau zat antikoagulan atau zat anti pembekuan darah, misal lintah. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai materi dari mata kuliah Avertebrata Air. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.